Pemirsa, mengapa anak juga perlu divaksinasi COVID-19 dan apa dampak yang ditimbulkan vaksin bagi anak, terutama rentang usia 6 hingga 11 tahun? Selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Untuk memperbincangkan hal tersebut, kami sudah terhubung dengan ahli epidemiologi Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat petang waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat malam waktu Australia. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebelum kita bahas soal terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah terkait dengan dibolehkannya vaksin untuk usia 6 hingga 11 tahun. Sudah tepatkah waktunya saat ini anak 6 hingga 11 tahun mendapatkan vaksinasi COVID-19? Urgensinya vaksinasi anak ini seperti apa, Pak Diki? Ya, sekali lagi untuk difahami bahwa agar kita bisa keluar dari masa krisis pandemi ini, tentu perlu mayoritas penduduk itu divaksinasi lengkap. Dan bicara target yang harus dicapai, yang disebut dengan ambang batas herd immunity atau proteksi komunal, itu tentu kalau hanya mengandalkan populasi orang dewasa, itu nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai misalnya. Karena apa? Karena secara global saja populasi anak ini ya, dan remaja itu 32%. Dan artinya sisanya sekitar 68% itu orang dewasa sampai lansia. Dan kalau bicara delta varian ya, yang angka reproduksinya bahkan bisa sampai 9, artinya cakupan vaksinasi yang harus dicapai dunia itu harus minimal itu di 83-85%. Akan tercapai kalau nggak anak ini dilibatkan dalam program vaksinasi. Yang 68% tadi yang dewasa itu nggak mungkin semuanya juga akan tercakup ya. Mungkin hanya 50-an sekian persen. Karena apa? Karena ada yang terpengaruh teori konspirasi, ada memang secara kondisi badannya tidak memungkinkan. Gitu. Ini artinya kenapa urgent sekali Mas Irsal masalah vaksinasi pada anak. Ya. Baik, tapi sayangnya masyarakat Indonesia khususnya orang tua ini masih belum teredukasi dengan baik sehingga mereka ada sedikit ketakutan untuk merelakan anaknya divaksin karena pengalaman-pengalaman vaksin wajib pada anak kecil sebelumnya, para orang tua juga rasanya tidak tega untuk melihat anaknya mungkin ada efek yang dikhawatirkan dan sebagainya. Kondisi ini seperti apa? Bisa membuka mata masyarakat untuk kesadaran vaksinasi ini bagaimana, Pak Diki? Ya, pertama ya yang harus difahami memang ini menjadi fakta di semua negara bahwa kalau kasus COVID pada anak ini memang jauh lebih jarang, jauh lebih ringan dibandingkan pada dewasa. Itu fakta. Ya. Sehingga kasus anak dirawat di rumah sakit bukan tidak ada, tapi jarang. Ya. Tapi bukan juga tidak ada yang fatal. Artinya ada yang meninggal, ada yang sampai masuk ICU. Dan ketika itu sudah kita lihat, Anda sebagai masyarakat, orang tua itu melihat, itu real, itu nyata, dan itu bisa terjadi pada anak-anak kita. Sehingga fungsi vaksin menjadi sangat penting. Karena kalau bicara vaksin pada anak itu, dampaknya, data yang terakhir nih, baru mungkin 1 jam terakhir nih, baru data saya sampaikan di Nusantara. Karena saya selalu mengupdate riset-riset ya, bahwa vaksin pada anak ini bisa membuat angka kematian maupun keparahan, kesakitan dari almost zero, ya, almost nol, ke sampai almost nol gitu. Sangat kecil dan itu penting sekali. Sehingga ini penting dan kemudian ada 3 manfaat daripada vaksinasi pada anak ini. Pertama tentu melindungi kesehatan dari si anak pada kelompok 6-11 tahun itu. Melindungi orang dewasa yang belum bisa divaksin, baik karena antrian, karena kondisi dan lain sebagainya. Ketiga, melindungi adik-adik mereka yang di bawah 6 tahun yang belum bisa atau belum mendapat vaksinasi yang harus menunggu karena jauh lebih lama itu untuk di bawah 3 tahun.
Baik, kalau tadi Anda sebutkan zero begitu ya, hampir zero, zero dan lain sebagainya, almost zero. Apakah ini Ya. karena memang anak-anak belum ada penyakit penyerta begitu, Pak Diki? Ini secara riset membuktikan bahwa ada dua hal yang membuat anak itu jarang atau tidak mengalami keparahan yang sesering sekerap orang dewasa. Pertama, karena secara anatomi yang disebut dengan reseptor ACE2, ya reseptor ini yang tempat melekatnya si virus Ya. si SARS-CoV-2 itu jumlahnya pada anak jauh lebih sedikit sekali gitu. Dan ini karena masih berkembang kan. Nah, itu ada ya keuntungan secara biologis dari anak. Kedua, artinya kalau reseptornya sedikit ya nggak mudah juga Ya. terinfeksinya. Kedua adalah karena sistem imunitas anak ini yang masih belum matang. Dan kita tahu, kita pernah mendengar ada yang disebut dengan badai sitokin. Ada yang jadi kalau bicara kasus infeksi COVID ini, reaksi imunitas berlebihan itu bahkan merugikan dari kita sendiri karena berlebihan atau itu menyebabkan badai sitokin yang akhirnya menyebabkan orang itu jadi penumpukan cairan di saluran nafas, jadi sesak, bahkan jadi kematian. Nah, pada anak karena belum matang sistem imunitas. Jadi badai sitokin ini amat sangat jarang sekali. Nah, ini yang membuat anak ini selain jarang tadi juga jarang yang kalau sakit jarang yang banyak umumnya mayoritasnya tuh hampir almost semuanya gitu. Jadi tadi almost zero, almost semuanya itu tidak bergejala. Baik, meskipun almost zero, ini pasti tentu harus ada pemantauan kan Pak Diki ya. Khawatir tidak ketat akan tidak terpantau jika si anak ini memiliki KIPI yang serius begini. Ini perlu Betul. perhatian pemerintah juga kan Pak Diki ya. Betul. Jadi kalau bicara pemberian vaksin ini sudah dilakukan misalnya ya, dan saya prediksi juga mungkin paling cepat juga akhir Desember atau awal tahun depan. Nah, ketika ini dilakukan, tentu KIPI menjadi satu keharusan dan sebelumnya juga harus ada literasi ya pada orang tua ya, bagaimana manfaat dari sisi juga apa yang membuat orang tua itu menjadi khawatir termasuk pada anak itu sendiri. Beberapa strateginya misalnya disampaikan anak orang tua akan punya peran tadi 3 itu. Dan ini akan membuat anak juga, oh saya itu bukan hanya untuk saya ini, tapi untuk orang lain. Dan bicara dampak ya efek samping dari pemberian vaksin pada anak ini, untuk diketahui Indonesia bukan yang pertama pemberian vaksin pada anak. Ya. 3 bulan terakhir atau 3 bulan lalu itu sudah ada kurang lebih 5 negara yang melakukan vaksinasi lebih awal pada anak. Dari Israel, Uni Emirat Arab, sampai ada beberapa negara seperti China, Kuba, Chili, dan juga Kamboja yang dekat. Ya. Dan jumlahnya itu udah puluhan juta, dan sejauh ini riset menunjukkan tidak ada hal yang serius yang dampak efek samping yang serius. Dan yang terjadi ya biasa ya nyeri, demam ringan, itu yang biasa. Dan bahkan fatalitas sejauh ini bahkan di negara Kamboja yang mendekati 2 juta Ya. anak remaja di usia 6-11 tahun bahkan lebih 17 tahun di Kamboja sudah diberikan Sinovac ya. Vaksinnya Sinovac ya, sama Sinovac, di Chili juga Sinovac, itu tidak ada kasus yang serius atau berarti. Baik, kalau negara-negara yang tadi Anda sebutkan ini sudah lebih dahulu menerapkan vaksin bagi anak, bagaimana dengan Indonesia? Apakah ini langkah yang telat atau timingnya pas? Karena kita tahu bahwa vaksin remaja usia 17 ke atas saja belum 12 sampai 17 saja belum, saya rasa juga belum selesai begitu Pak Diki. Apakah memang ini sengaja dikebut atau memang seperti apa? Ya kalau disebut telat sebetulnya ya telat. Telat. Kenapa telat? Karena kita sudah melakukan PTM gitu. Jadi seyogyanya atau idealnya PTM dilakukan setelah anak itu juga divaksinasi. Ya. Itu terjadi di China, di Kamboja, di Chili gitu kan. Sehingga mereka nggak ada klaster PTM.
Nah, kita melihat kan ada klaster PTM ya wajar karena vaksinasi pada anak kan belum gencar atau dilakukan secara dini. Nah, pun setidaknya pemerintah sudah mulai merintis ini dan artinya tidak ada kata terlambat selama pemerintah cepat melakukan upaya realisasi dari program vaksinasi ini. Karena apa? Pertimbangannya adalah bahwa yang utama terjadi pelonggaran-pelonggaran ini di mall nih. Nah, mall ini kan sekarang banyak bawa anak, Betul. ini anak. Kemudian PTM sudah dilakukan, ya perlu dilindungi anak dengan vaksinasi. Dan yang ini yang penting, bahwa penyakit COVID-19 ini akan menjadi penyakit endemi. Ya. Artinya yang akan bersama kita lama dan anak ya ada dalam bagian itu proporsinya juga di Indonesia 5 sampai 14 tahun saja itu 44 juta. Itu jumlahnya sehingga anak ini perlu juga dilindungi dalam masa endemi ke depan. Baik, kalau saya salah tolong koreksi, berarti dengan ini Anda menolak PTM di Indonesia terlaksana, tapi kadung terlaksana Pak Diki. Ini apa yang harus menjadi perhatian pemerintah? Di-stopkah atau tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan-catatan tertentu, apa yang bisa Anda referensikan? Nggak menolak Mas Irsal. Karena apa? Karena saya juga termasuk yang diminta masukan waktu pemerintah mau melakukan PTM ya. Baik. Karena apa saat itu saya akhirnya beri rekomendasi karena bicara konteks PTM saat itu ya di bulan lalu, sebelum 2 bulan lalu. Ya. Adalah sekolah itu posisinya unik Mas Irsa. Sekolah itu adalah satu institusi yang ada masa depan dari bangsa ini, anak-anak itu. Dan itulah sebab dalam setiap wabah, krisis kesehatan, sekolah itu yang terakhir ditutup kalau di pandemi. Dan pertama dibuka ketika situasi membaik. Nah, ini ada atau tidak ada vaksin sebetulnya. Makanya saya bilang vaksin idealnya ya PTM didahului dengan vaksin. Nah, kemudian yang menjadi kenapa saya mendorong PTM dibuka itu faktanya mall sudah dibuka, aktivitas wisata dan lain sebagainya sudah dibuka, ya tentu sangat tidak masuk akal dan salah kaprah ketika bapaknya bisa di kafe, bertemu orang, ibu bisa ke mall, anak belajar di rumah, itu salah besar. Dan itu fatal untuk satu bangsa. Dan ini UNICEF, semua strategi pandemi menyalahkan dan akan menyalahkan itu. Nah makanya sudah benar pemerintah melakukan PTM, tapi untuk meminimalisir risiko tentu harus digencarkan vaksinasi. Nah saat itu karena vaksinasi pada anak masih menunggu proses ujinya, ya yang harus digencarkan, dikejar adalah vaksinasi pada orang dewasa, termasuk lansia. Nah ini juga masih jadi PR sampai sekarang masih. Baik, kalau menurut pengamatan Anda PTM di Indonesia ini akan aman atau tidak, atau bagaimana? Atau mungkin ada klaster-klaster, karena pemerintah ini sudah mewarning bahwa akan ada indikasi gelombang ketiga, Pak Diki. Apakah Anda setuju dengan ini? Tapi usai jeda pariwara berikut, kita harus break sejenak, Pak Diki, karena Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami, pemirsa di Nusantara Petang, masih berbicara terkait dengan vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 bersama epidemiolog Griffith University Australia, Pak Diki Budiman. Pak Diki, kalau tadi saya mengatakan bahwa masyarakat sudah di-warning nih oleh pemerintah yang berkali-kali mengatakan bahwa ada indikasi gelombang ketiga nanti akhir Desember. Apakah ini real adanya atau seperti apa menurut pengamatan Anda? Pertama, ya saya salah satu yang mengingatkan pemerintah ini ketika bahkan situasi mulai melandai di bulan Agustus akhir. Kenapa saya cepat mengingatkan ini? Karena pengalaman di gelombang kedua terakhir ya, saya memprediksi, mengingatkan potensi gelombang kedua itu dari Januari. Ya. Dari Januari. Saya bilang 6 bulan lagi kita, itu gunanya prediksi itu untuk menyusun strategi mitigasi supaya nggak terjadi.
ternyata terjadi juga sebetulnya ya salah, bukan berarti saya bangga, prediksi saya benar, enggak. Itu salah, berarti saya gagal mengadvokasi pemerintah gitu. Bahkan dua bulan sebelum kejadian sekitar bulan Mei akhir ya, saya sudah juga mengingatkan bahkan setelah Lebaran. Nah inilah kenapa saya ingatkan masalah potensi gelombang ketiga, karena bukan berarti ini jauh lebih serius dari gelombang kedua. Tidak, sebetulnya ancamannya moderat, relatif moderat. Karena jumlah orang yang divaksin sudah jauh lebih banyak, kemudian juga termasuk orang yang terinfeksi juga sudah sangat banyak, itu juga yang menjadi barrier atau proteksi. Namun ini juga akan mengarah pada daerah yang terutama di luar Jawa. Dan kita tahu kalau luar Jawa keuntungannya itu berpulau-pulau kecil. Ya, ada isolasi geografis gitu. Dan itu membuat prosesnya menjadi tidak semudah kalau di daerah yang aglomerasi seperti Jakarta, yang kota-kota yang padat penduduk. Nah, selain juga jarak antar kamu yang juga jauh. Namun di sisi lain ada potensi keseriusan itu karena apa? Infrastruktur kesehatan yang lemah, SDM kesehatannya, kemudian juga masalah cakupan vaksinasinya yang belum sekuat seperti di Jawa Bali. Nah, ini yang membuat meskipun kasus infeksinya tidak separah atau seserius gelombang kedua, tapi angka kematiannya bisa mendekati. Karena ya kapasitas kesehatannya itu yang lemah. Ditambah yang supaya kita tahu kalau di daerah itu literasi, awareness orang, kesadaran untuk saya ini kayaknya COVID mau di testing, itu beda dengan di kota-kota besar antara daerah. Mereka kan berpikir ya udah saya ini mungkin masuk angin aja di rumah saja. Nah ini yang membuat akhirnya telat, ya tidak bisa terdeteksi. Bahkan ditambah lagi dengan juga pemerintah daerah yang mungkin juga terbatas kapasitas deteksinya. Dan yang harus juga dipahami ketika misalnya benar ada yang mau karena sudah parah terus dibawa ke rumah sakit, penuh rumah sakitnya. Itu nggak seperti di Jakarta atau kota-kota besar lain yang ada, bawa ke rumah sakit itu. Enggak, kalau daerah itu ya bisa aja hanya 1 atau 2 rumah sakit dan itu semuanya penuh, nggak ada pilihan lain. Ini yang membuat kita harus sangat berwaspada dengan antisipasi yang sangat serius. Baik, kalau kita harapkan prediksi Pak Diki tidak benar untuk gelombang ketiga. Tapi pun kalau terjadi, ini artinya bahwa ada regulasi lagi untuk memundurkan PTM ataupun meniadakan kembali. Ini terjadi tarik-menarik kebijakan antara iya dan tidak kalau nanti gelombang 3 COVID-19 terjadi dan bagaimana selanjutnya sebaiknya pelaksanaan pembelajaran ini ke depannya. Ya, kalau dikaitkan dengan PTM, asal para staf sekolah, guru dan lain sebagainya itu sudah divaksinasi penuh, termasuk usia 12 sampai 17 juga dikejar vaksinasinya, dan anak-anak yang belum sempat divaksinasi nih, walaupun 6 sampai 11 sudah kan, tapi diterapkan protokol kesehatan, itu relatif sebetulnya kecil kalau sekolah itu, potensinya relatif kecil. Tapi yang besar ini yang ada di masyarakat, yang ada di mobilitas masyarakat, orang dewasa. Karena tadi secara biologis fisiknya itu yang sudah membuat dia juga rawan. Karena kalau anak-anak walaupun dia memang bisa terinfeksi, tapi sekali lagi karena reseptornya itu sedikit, ya cenderung lebih kecil. Walaupun ya bisa, tapi sangat kecil. Nah oleh karena itu yang harus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang berikut maupun adanya varian baru, ya tetap sebetulnya kombinasi antara 3T, antara 5M, ya antara juga vaksinasi pada kelompok umum ini dan juga prioritas, plus PPKM bertingkat yang secara disiplin berkomitmen tinggi dilakukan. Jadi artinya pelonggarannya betul-betul dilakukan dengan terukur, tidak mentang-mentang sudah, misalnya Jakarta nih sekarang sudah level 1, ya 100% semuanya, ya bisa secara indikator, tapi secara kesiapan di lapangan belum tentu. Ini yang saya kritik, bukan
Bukan berarti kalau misalnya indikatornya sudah memungkinkan dia melakukan 100% di mall misalnya. Ya nggak bisa juga karena tidak setiap mall itu sama apanya ukurannya, luasnya, kemudian arsitekturnya apa tinggi nggak ventilasi sirkulasinya. Karena tetap yang namanya 100% itu dihitungnya satu orang tuh 4 meter persegi harusnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada 100 orang tuh disebut 10.000 ya kali 4 harus 40.000 meter persegi luas dari bangunan si mall itu. Ada nggak sesuai nggak? Nah ini yang selain masalah kelengkapan vaksinasi dan lain sebagainya, termasuk kesiapan bukan hanya dari manajemen pengelolanya, tapi juga masyarakatnya dalam adaptasi kebiasaan baru itu. Bisa nggak, sudah siap belum? Kalau belum ya bertahap aja dulu walaupun sudah PPKM level 1. Baik. Pak Diki, ada dua kondisi yang tadi Anda sebutkan. Ketika mulai Agustus Anda memantau bahwa kondisi sudah mulai melandai, terus kemudian Anda juga mengingatkan pemerintah bahwa ada potensi gelombang ketiga di akhir tahun 2021 ini. Sementara pemerintah harus menetapkan di hampir 2 tahun wabah pandemi COVID-19 melanda Indonesia ini, apakah dilanjutkan kondisi ini melalui beberapa kebijakan atau justru dilonggarkan dan jalan seiringan dan lain sebagainya, seperti apa? Jadi begini, situasi saat ini secara global kita dalam gelombang ketiga. Itu hal yang terjadi saat ini. Artinya gelombang ketiga menjadi satu keniscayaan sebetulnya, hal yang sulit dihindari saat ini. Kalau dibicara waktu Agustus, saya masih ya 50-50 gitu, masih serah. Kalau sekarang saya udah besar kemungkinan kita sulit menghindari itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah supaya puncaknya itu tidak sebesar kemarin. Kemudian status pandemi, ya, status pandemi ini masih belum dicabut, masih terjadi, pandemi belum berakhir. Ini yang harus disadari oleh semua pihak, sehingga ini membangun kesadaran semua pihak. Dan kalau bicara juga bagaimana kelanjutan strategi kita selama pandemi belum dicabut, itu PPKM bertingkat harus dipertahankan. Tentu bukan 3-4, harusnya ya PPKM level 1 semuanya ditujunya. Kemudian juga percepat cakupan vaksinasi. Karena ketika kita akan berakhir, misalnya dicabut kriteria berakhirnya pandemi itu antara lain kita harus berkontribusi pada level global ya. Baik. Dengan cara cakupan vaksinasi kita 85% setidaknya. Baik, terakhir secara singkat aja terkait dengan vaksinasi 6 hingga 11 ini, apa yang bisa Anda sebutkan, kasih referensi kepada orang tua seluruh Indonesia terkait efek imunogenitas bagi anak-anak ini ternyata sangat penting atau seperti apa? Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan dari kaitan vaksinasi pada anak, sebenarnya termasuk pada orang dewasa ya, bahwa pertama riset terakhir menunjukkan pada orang yang tidak divaksin, kemudian dia terinfeksi, ya, ternyata dia jauh lebih mudah untuk terinfeksi lagi, 5 kali lebih mudah. Ini menunjukkan orang divaksin penting banget. Kedua, bahwa orang yang sudah atau yang belum divaksinasi, kemudian dia itu terinfeksi, itu 32 kali lebih besar kemungkinan mengalami kematian. Nah, kemudian manfaat dari vaksinasi. Itu 2 manfaat dari vaksinasi jelas kan, berarti 5 kali lebih kecil terinfeksi ulang, kemudian 32 kali lebih kecil mengalami fatalitas. Kemudian terakhir adalah bahwa orang yang sudah divaksinasi, anak atau orang dewasa, kemudian dia terinfeksi oleh varian baru, apapun variannya, itu ternyata secara diri bahkan titer antibodinya itu meningkat 22 kali, bahkan setara dengan booster yang diberikan dengan Moderna. Moderna itu salah satu booster terbaik saat. Nah, ini artinya bermanfaat banget vaksin. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Sampai jumpa, salam sehat Pak Diki. Sama-sama, selamat malam. Ya.